Yahoo minasan, welcome again with Mr. Ring di sini. Oke, balik lagi sama pembahasan One Piece nih, Re. Pertarungan Zoro dengan Sainus Juro akhirnya mengungkap asal-usul dari pemilik pedang Kitetsu atau yang kita ketahui sebagai pedang terkudo. Nah, dengan kemampuannya yang sepertinya abadi, besar kemungkinan kalau umur dari Sainus Juro ini sudahlah sangat tua bangka. Sehingga terungkapnya fakta ini bisa jadi membawa kita ke asal-usul dari pedang Kitetsu itu sendiri. Penasaran kan pedang apa sih sebenarnya digunakan oleh salah satu tetua Gorosei? Mungkinkah nantinya pedang itu akan beralih ke Zoro? Well, tanpa banyak basa-basi cing-cing cuing gak jelas, monggo enjoy konten kali ini, Re. Oke, pertama-tama Mr. bahas dulu ya, apa itu Kitetsu? Kitetsu adalah serangkaian pedang terkenal dalam dunia One Piece yang dikenal karena kekuatannya luar biasa. Tapi pedang ini juga membawa kutukan bagi penggunanya. Ada setidaknya 3 pedang Kitetsu yang sudah kita ketahui ya. Pertama, Sodai Kitetsu, lalu Nidai Kitetsu, dan terakhir Sandai Kitetsu. Nah, sekarang kita mulai dengan Sandai Kitetsu ya. Sandai Kitetsu adalah pedang terkutuk yang dimiliki Roronoa Zoro. Pedang ini merupakan yang terendah dari ketiga pedang Kitetsu karena dia berada di kelas Wazamono. Meskipun berada di kelas yang lebih rendah, pedang ini tetap sangat berbahaya karena kutukannya bisa membawa kematian bagi penggunanya. Nah, di awal cerita sebelum memasuki Grand Line, kita sudah diperlihatkan sedikit mengenai hal ini. Soalnya Zoro mendapatkan Sandai Kitetsu di Loguton, dan sejak saat itu dia sering menggunakan pedang tersebut dalam berbagai pertarungan. Kutukan pedang ini gak main-main, Re. Namun Zoro berhasil mengendalikan pedang ini dengan kemampuan yang luar biasa. Walau gak bisa kita pungkir ya, kalau keberuntungan sedikit bermain di sono. Pasalnya, Zoro sendiri yang bertaruh pertama kali dengan melemparkan pedang Sandai Kitetsu yang sangat tajam itu ke udara. Lalu dia bertaruh siapakah yang akan menang? Apakah Zoro atau malah lengan yang putuskan atau terpotong? Dan seperti yang kita ketahui, Zoro berhasil menaklukkan pedang ini dengan keberuntungan miliknya. Next, ada Nidai Kitetsu yang berada di kelas Owazamono. Nidai Kitetsu adalah pedang yang lebih kuat dan berkualitas lebih tinggi daripada Sandai Kitetsu yang dimiliki oleh Zoro. Termasuk ke dalam kelas Kitetsu ya, pedang ini juga terkenal dengan kutukannya. Ada suatu momen di mana Zoro sempat memegang Nidai Kitetsu di Wano dan dia langsung merasakan aura kuat dan berbahaya dari pedang ini. Nidai Kitetsu sebenarnya belum memiliki pemilik tetap saat ini, Re. Tapi mungkinkah kedepannya Zoro yang akan menggunakannya? Rasanya sulit sih mengingat pedang ini juga ditinggalkan di negeri Wano Kuni saat ini. Sedangkan Zoro kembali melanjutkan perjalanannya. Terus satu momen menarik yang berhubungan dengan pedang ini Nidai Kitetsu mungkin ada pada Aur Bakasenjo yang dengan bodohnya membawa pedang terkutuk lalu menggunakannya suka hati. Gak heran sih kalau Luffy yang melakukannya. And last, Sodai Kitetsu menjadi yang terkuat dari pedang Kitetsu lain. Sodai Kitetsu kita ketahui pula menjadi yang pertama dibuat dibandingkan ketiga pedang Kitetsu lainnya. Nah, yang menarik di salah satu momen ya, di chapter 1117 kita mendapatkan konfirmasi mengejutkan bahwa Sainus Juro ya memiliki Sodai Kitetsu. Beberapa dari kalian mungkin bertanya-tanya, emang iya Mr. K? Sebenarnya kalau dikonfirmasi secara langsung memang belum. Tapi Zoro sendiri yang sudah mengatakan ketika beradu pedang dengan Sainus Juro ya, kalau pedang yang digunakan oleh salah satu tetua Gorosei itu adalah pedang Kitetsu. Lalu pedang Kitetsu apa yang tersisa? Ya tinggal pedang Sodai Kitetsu doang. Kepemilikan Sodai Kitetsu oleh Juro menunjukkan betapa pentingnya pedang ini. Dan mungkin juga memberi kita petunjuk tentang sejarah dan historinya lah ya pedang Kitetsu itu sendiri. Pasalnya, seperti yang dijelaskan di episode 48 One Piece, banyak pendekar pedang terkenal di masa lalu yang mati dengan sangat mengenaskan karena menggunakan pedang Kitetsu. Kutukan pedang ini memang nyata dan telah menyebabkan kematian tragis bagi banyak penggunanya. Ini menambah elemen horor dan misteri pada pedang-pedang jenis Kitetsu, Re. Walau kalau ngomong-ngomong soal pedang, kita gak bisa lupain juga tentang karakter-karakter lain yang memiliki pedang legendaris. Seperti Mihawk dengan pedangnya Yoru miliknya, yang termasuk ke salah satu dari 12 pedang kelas Saijo Wazamono. Kelas yang sama dengan pedang Sodai Kitetsu yang mana menjadikannya yang terkuat di antara jenis Kitetsu lain. Anyway, di chapter 1117 kita melihat Juro memegang Sodai Kitetsu dengan cara yang sangat mengesankan. Zoro sendiri mengatakan bahwa pedang tersebut adalah Sodai Kitetsu, yang berarti dia mengenali pedang itu dari penampilannya dan mungkin juga dari auranya. Karena seperti yang kita ngerti, bentuk dan penampilan dari pedang Kitetsu itu seakan memiliki ciri khasnya. Apalagi Zoro sendiri sangat peka terhadap pedang sehingga dia langsung bisa menyadari bahwa pedang milik Juro adalah berjenis Kitetsu.
Entah apakah ini ada hubungannya dengan kepekaan Zoro dalam mengetahui atau mengendalikan pedang-pedang terkutuk atau bagaimana. Karena mungkin saja berkat diri yang merupakan seorang pendekar pedang, Zoro jadi memiliki sisi kepekaan yang lebih tinggi ketika mengidentifikasi aura dari pedang itu sendiri. Walau banyak teori yang beredar di fandom One Piece tentang hubungan antara Zoro dan pedang Kitetsu. Lalu, apakah Zoro nantinya akan memiliki ketiga pedang Kitetsu? Atau mungkin ada hubungan lain yang lebih dalam antara Zoro dan pembuat pedang Kitetsu? Hal itu masihlah harus kita tunggu. Tapi Kitetsu sendiri sebenarnya adalah nama seorang pandai besi legendaris yang menciptakan pedang-pedang ini, Pandai besi atau pembuat pedang ini dikenal dengan kemampuan luar biasanya, tetapi juga dengan kutukan yang dia taruh dalam setiap pedang buatannya. Kutukan ini bisa dilihat sebagai ujian bagi penggunanya, hanya yang terkuat yang bisa mengendalikan pedang-pedang ini. Sedangkan Zoro telah menunjukkan berkali-kali bahwa dia adalah salah satu yang terkuat, baik dalam hal fisik maupun mental. Sehingga kemampuannya dalam mengendalikan Sandai Kitetsu dan mungkin nanti Nidai Kitetsu ya, menunjukkan bahwa dia bisa jadi orang yang mampu mengendalikan Sodai Kitetsu juga. Namun untuk saat ini, Sodai Kitetsu memang ada di tangan Saint Venus Juro. Hal ini tentu menimbulkan banyak pertanyaan tentang apa yang akan terjadi next. Jelas dari sini, seorang Nusjuro ada kaitannya dengan negeri Wano Kuni dan sejarah pedang Kitetsu yang dianggap sebagai pedang terkutuk. Banyak sekali spekulasi yang muncul tentang apa yang akan terjadi dengan Sodai Kitetsu dan bagaimana Zoro akan terlibat dalam ceritanya. Nah, beberapa teori mengatakan bahwa mungkin akan ada pertarungan epik antara Zoro dan Nusjuro di masa depan, di mana Zoro harus mengalahkan Nusjuro untuk mendapatkan Sodai Kitetsu. Well, jika emang momen itu benar-benar terjadi, maka kita bisa mengharapkan salah satu pertarungan paling epik dalam sejarah One Piece. Bayangin, Zoro melawan salah satu Gorosei dengan pedang terkutuk paling kuat di tangannya. Itu pasti akan menjadi salah satu momen yang takkan terlupakan. Tapi apapun yang terjadi ya, satu hal yang pasti, pedang Kitetsu akan terus menjadi bagian penting dari perjalanan Zoro. Kutukan dan kekuatan pedang ini hanya menambah kompleksitas dan kedalaman ke karakter Zoro saja, sehingga membuat kita semakin tidak sabar menantikan apa yang akan terjadi ke depan. Namun ada kemungkinan lain yang menarik untuk dipertimbangkan juga, di mana beberapa teori juga menyebutkan bahwa dalam pertarungan melawan Saint Venus Juro, Zoro mungkin akan kehilangan salah satu pedangnya lagi. Entah bagaimana caranya ya, apakah pedang Zoro kembali patah dalam pertarungan epik ini atau mungkin karena alasan lainnya. Mengingat ini bukan pertama kalinya Zoro kehilangan pedangnya dalam pertarungan. Kita ingatkan bagaimana pedang Yubashiri patah saat melawan Su di Enies Lobby. Jika hal ini terjadi lagi, itu akan menjadi tantangan besar bagi Zoro dan mungkin juga membuka jalan bagi dia untuk mendapatkan pedang yang lebih kuat. Kira-kira yang cocok jadi penggantinya siapa? Pedang apa ya? Dan kalau memang benar Zoro kehilangan pedangnya ya, maka akan menjadi sangat masuk akal kalau Sodai Kitetsu adalah pedang Zoro selanjutnya. Apalagi mengingat pedang ini merupakan pedang kelas atas, yaitu Saizo Wazamono. Jadi emang cocok lah ya. Atau gimana nih menurut kalian? So, see you again next time. Adi Sekre Melos, stay safe everyone. Salam Animedia.